Tahukah Anda, jika hubungan manusia dengan pesugihan tuyul juga bisa berakhir? Yang jelas banyak alasan, ketika tuyul itu memutuskan pergi dari majikannya. Sudah bertahun-tahun lamanya ia setia. Menyusup ke rumah orang, membawa recehan, menuruti segala perintah majikannya. Tuyul itu tak pernah mengeluh, meski kadang tubuh mungilnya terluka oleh benda tajam, atau disiram air garam sebagai pengusir gaib. Tapi hari ini, dia pergi. Tanpa pamit, tanpa jejak. Konon, tuyul hanya setia pada hati yang tulus memberi tumbal, tapi majikannya kini berubah bukan lagi manusia terdesak, tapi serakah yang tak pernah puas, kekayaan tak cukup, bahkan kebaikan tak pernah tersisa untuk sesama. Tuyul pun merasa, waktunya sudah habis, jiwa yang dulu memberi rumah baginya kini kosong dan gelap. Di pojok kamar, hanya tersisa toples kosong dan bau dupa yang basi. Tuyul itu telah pergi, mencari jalan kembali ke alamnya, atau mungkin menunggu manusia lain yang lebih bijak dalam memperlakukan dunia, dan yang tak terjebak oleh cinta berlebihan pada harta. Karena bahkan makhluk halus pun tahu, keserakahan tak layak diberi kesetiaan. Ada sebuah kisah yang menceritakan, di mana ada seorang laki-laki hidup di suatu desa terpencil. Ia memiliki pesugihan berupa tuyul. Perpisahan tuyul dan sang majikan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan bambu dan sungai berair tenang, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Rono. Ia dikenal pendiam dan tertutup, namun hidupnya sangat berkecukupan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana sumber kekayaannya, karena ia tidak punya sawah, ladang, atau usaha. Namun satu hal yang diyakini warga, ia memelihara tuyul. Pak Rono tidak pernah membantah atau membenarkan isu itu. Ia hanya tersenyum dingin jika ditanya. Setiap malam, ketika angin berdesir dan anjing melolong panjang, terlihat bayangan kecil berlari di pekarangan rumah Pak Rono. Sosok itu mungil, kepalanya botak mengkilap, matanya besar penuh rasa ingin tahu. Namanya Keti, tuyul peliharaan Pak Rono yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Keti mencuri uang dari rumah-rumah warga, kadang dari kotak amal, kadang dari laci warung, tapi ia selalu kembali membawa hasilnya kepada Pak Rono. Sebagai balasannya, Pak Rono memberi sesajen dan memperlakukan Keti dengan baik seperti anak sendiri. Tapi waktu terus berjalan, Keti bukan makhluk biasa. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Keti duduk termenung di samping kolam kecil di belakang rumah. Ia menatap bulan, wajahnya murung. "Aku lelah," bisiknya pelan. Pak Rono yang muncul dari balik pintu, mendekat pelan-pelan. "Kau kenapa, Keti? Bukankah aku selalu menjagamu?" Keti menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam gelap, Tuan. Aku mencuri, menyakiti orang, dan semua itu demi kekayaan yang tak pernah cukup. Aku lihat wajah anak-anak menangis karena uang jajan mereka hilang. Aku lihat ibu-ibu mengais sisa karena dagangannya selalu sial. Semua itu karena aku." Pak Rono menghela napas. "Tapi itu sudah menjadi perjanjian kita. Keti, kau membantuku, aku memberimu tempat." Keti berdiri, tubuh mungilnya tampak gemetar. "Tapi perjanjianku bukan untuk selamanya. Aku ingin bebas. Aku ingin menebus dosa. Aku ingin tahu, apakah makhluk seperti aku bisa berubah?" Pak Rono tertunduk. Ia tahu, hari ini akan datang juga. "Lalu kemana kau akan pergi?" Keti menatap jauh ke arah hutan. "Aku dengar ada tempat di Gunung Kidul, di mana makhluk-makhluk sepertiku bisa bertapa, memohon ampun pada Yang Kuasa. Mungkin aku tidak akan pernah kembali, tapi aku ingin mencoba, daripada terus hidup dalam dosa." Diam, sunyi mengendap. Pak Rono akhirnya berkata, "Pergilah, Keti, aku mengerti. Dan, maafkan aku, telah membuatmu hidup dalam lingkaran salah." Keti tersenyum, untuk pertama kalinya sejak lama. Ia mendekap Pak Rono sebentar, lalu berlari kecil menuju arah hutan. Semakin lama bayangannya semakin samar, hingga menghilang di telan gelap. Sejak malam itu, rumah Pak Rono menjadi sepi. Tak ada lagi suara kecil berlarian. Tak ada lagi uang misterius yang datang, tapi anehnya, wajah Pak Rono justru terlihat lebih damai. Kadang, saat bulan penuh, ia duduk di samping kolam dan menatap ke arah hutan.
Mungkin di sana, Keti sedang belajar menjadi makhluk yang lebih baik. Pesan moral. Kisah ini menyiratkan bahwa bahkan makhluk gaib pun bisa merasa bersalah dan ingin berubah. Harta yang diperoleh dari jalan yang salah tidak akan pernah membawa ketenangan, dan setiap makhluk, siapapun dia, pantas diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya.